Dahulu kala, ada seorang nabi yang sangat istimewa bernama Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris itu sangat pintar dan berani, sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi beliau julukan Asadul Usud, yang artinya singa dari segala singa. Nabi Idris adalah orang pertama yang menciptakan tulisan dan menemukan alat tulis. Selain itu, Nabi Idris juga pandai menggambar, menjahit, dan bahkan menjadi ahli bintang atau astronomi. Nabi Idris juga menggunakan bintang-bintang di langit untuk menentukan arah dan waktu. Misalnya, dia tahu kapan waktunya bercocok tanam hanya dari melihat bintang. Nabi Idris ini adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Idris juga nabi ketiga setelah Nabi Syeds dan Rasul kedua setelah Nabi Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tugas kepada Nabi Idris untuk mengingatkan manusia agar selalu menyembah Allah dan berbuat baik. Tugas itu dimulai ketika Nabi Idris berusia 82 tahun. Pada suatu malam, ada seorang lelaki datang ke rumah Nabi Idris. Lelaki itu membawa banyak buah-buahan dan ingin bertemu Nabi Idris. Nabi Idris menerima tamunya dengan senang hati. Tapi tahukah kamu siapa lelaki itu sebenarnya? Ternyata dia adalah malaikat Israel, malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Tapi Nabi Idris tidak tahu kalau tamunya adalah malaikat Israel, karena malaikat itu sedang menyamar. Beberapa hari kemudian, Nabi Idris merasa ada yang aneh dengan lelaki itu. Akhirnya, Nabi Idris bertanya, "Tuan, sebenarnya Anda ini siapa?" Malaikat Israel pun menjawab, "Maaf, wahai Nabi Allah, saya sebenarnya adalah malaikat Israel." Nabi Idris pun terkejut, tapi ia segera mengajukan permintaan kepada malaikat Israel. Beliau berkata, "Bolehkah saya merasakan bagaimana sakitnya sakaratul maut?" Malaikat Israel tidak langsung setuju. Ia harus meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu. Setelah Allah mengizinkan, malaikat Israel pun mencabut nyawa Nabi Idris. Saat malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Idris, rasa sakitnya luar biasa. Nabi Idris merasakan betapa dahsyatnya sakaratul maut. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan Nabi Idris kembali dan Nabi Idris pun menangis. Ia sangat sedih membayangkan betapa sakitnya nanti umatnya ketika mereka merasakan sakaratul maut. Karena itulah, Nabi Idris semakin bersemangat mengajak umatnya untuk selalu berbuat baik, beribadah, dan taat kepada Allah. Hingga hari ini, Nabi Idris dipercaya masih hidup dan berada di atas langit. Allah mengangkat Nabi Idris ke tempat yang sangat tinggi. Subhanallah. Dari cerita Nabi Idris, kita belajar banyak hal, yaitu jadilah anak yang pintar dan rajin belajar, seperti Nabi Idris. Selalu berbuat baik kepada orang lain dan taat kepada Allah. Jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa mencontoh Nabi Idris. Sampai jumpa di kisah Nabi berikutnya.